Hey, halo Sobat ABS, hari ini saya mau membuka paket. Ini datangnya dari NLG atau Niaga Lestari Gemilang. Sepertinya sih ini produk Dolis, tapi produk apaan? Yuk kita cek dulu, kita unboxing dulu. Oke Sobat ABS, bener ini dari Dolis datangnya. Di sini ada tulisan www.bolaeksi.com yang tahun lalu sebelum corona menyebar itu saya dan beberapa teman YouTuber lainnya itu diajaki mereka ke Shanghai. Kita jalan-jalan ke pabriknya, ke China sana, dan di sana namanya memang Bolaeksi ya. Jadi Dolis ini pabriknya ada di Bolaeksi ini di Shanghai sana. Nah, ini adalah produk dari Dolis yang terbaru, cordless brushless drill. Jadi ini bor yang sudah brushless. Professional power tools tipenya adalah BD637 20 volt. Nah, langsung aja kita buka dalamnya seperti apa. Ini brushless pertama setahu saya yang pernah saya coba dari Dolis, dari PT Niaga Lestari Gemilang. Nah, ada surat cintanya di sini. Nah, ini dia sobat untuk gambarnya. Jadi cordless brushless drill BD637 dari Dolis ini dibanderol dengan harga maju mundur ya kurang lebih 1,5 jutaan. Sedangkan kalau kita lihat merek-merek lain itu yang mesinnya sudah brushless atau motornya brushless tanpa arang, yang tanpa percikan api itu harganya memang agak tinggi. Tapi ini dibanderol dengan harga yang cukup ya bisa terjangkau lah 1,5 jutaan maju mundur. Ini kalau dilihat sekilas sih torsinya, ini ada dua speed ya. Yang pertama itu 0 sampai 500 rpm, kemudian yang kedua itu 0 sampai 1800 rpm. Kemudian ada LED light-nya juga, electronic control switch-nya juga ada, kemudian left dan right rotation knob, ergonomic grip, dan juga control panel atau PCB komputer. PCB komputer ini ada di bagian bawah sini ya, di baterainya. Nah, kalau kita lihat sekilas dari brosurnya ini, dia ini mempunyai dua percepatan seperti biasa ya. Wow, kecil banget ya. Imut banget karena memang tipikal motor brushless tuh seperti ini, kecil tapi baterainya besar tuh kayak kok gagah gitu loh. Perasaan feel-nya itu gagah banget. Oke, saya lanjutin. Pertama, RPM-nya itu ada speed 0 sampai 500, kemudian 0 sampai 1800. Jadi ada dua percepatan, kemudian ada LED-nya di bagian bawah sini. LED-nya juga sudah bagus ya, jadi nggak hanya dipencet baru nyala, tetapi dipencet sekali dia nyala, sekian detik nanti baru dia mati. Sehingga kita kalau mau nyenter-nyenter dulu, mau nyekrup, nempatin lubang, itu enak banget kalau nyala terus seperti ini. Dan nanti dia mati sendiri. Kemudian yang ketiga ada electronic control switch. Berarti kalau ada electronic control switch, ini triggernya ini seperti variable speed gitu, jadi tergantung kita mencetnya. Tapi masih pada umumnya ya, pada bor umumnya memang seperti itu. Kemudian ada left and right rotation knob, artinya dia bisa reverse dan juga forward. Dan ergonomic grip, memang kecil banget gripnya dan ada semacam karet, ada geret-geretnya gitu. Feel-nya enak banget sih menggunakan ini. Di belakang ada tulisan brushless motor. Dolis BD637 cordless brushless drill. Baterainya ini 20 volt 2 ampere hour dan cak kapasitinya ini 10 mili. Ah, ini yang saya suka. Jadi dia pada saat ngunci itu nggak perlu harus ditekan dan diputar. Tapi dengan seperti ini diputar kencang gitu dia akan ngencang sendiri. Beda kayak bor-bor sebelumnya yang biasa-biasa itu. Kalau diputar gini dia loss, nggak bisa ngunci gitu. Kalau ini masih bisa ngunci seperti yang sudah pro atau yang sudah menengah ke atas premium gitu. Dan torsi. Jadi ini bukan bor yang bisa ngebor tembok, bukan impact drill, tapi ini drill biasa. Ada mode ngebor, ada juga torsi untuk nyekrup ya, 1 sampai 21 nih maksimal. Setelah 21 baru kita ke mode ngebor tanpa torsi gitu. Tanpa pengaturan torsi, maksudnya tanpa batasan. Kemudian kalau untuk di baterainya ini sudah ada indikator baterai di bagian belakangnya, dan cara bukanya tinggal pencet bagian depan, kita tarik ke belakang. Soketnya seperti ini, ada 3 buah pin yang dari besi seperti ini.
tinggal dicolokin aja ke sini dengan baterai 20 volt power station 2,0 ampere hour. Dan ini sudah dapat 2 buah baterai ya, satu terpasang, satu ada di case-nya seperti ini, dan ada juga 1 buah charger. Nah, chargernya ini indikatornya kalau misalkan lagi ngecas hijaunya berkedip-kedip, tetapi kalau sudah penuh dia akan hijaunya menyala terus gitu ya. Dan cara masangnya sama kayak tadi, masang ke bornya tinggal didorong. Untuk ngelepas ya tinggal dipencet, tarik ke belakang. Oke sobat ABS, ini saya cas dulu, setelah itu baru kita akan coba ngebor-ngebor ya. Ini bisa untuk ngebor steel sampai 10 mili dan juga kayu sampai 30 mili keterangannya. Nah, untuk tambahan aja nih sobat ABS, di sini ada perbandingan antara yang cordless brushless sama yang cordless biasa tanpa brushless gitu. Yang tanpa brushless itu panjangnya sekitar 19,4 hampir 20 cm, sedangkan yang brushless ini pendek banget, hanya 14 cm saja ini panjang bornya ini. Kalau tingginya sih hampir mirip ya. Kalau yang biasa itu 232, ini 234, malah lebih tinggi ini sedikit. Dan di sini juga ada keterangannya control panel, PCB atau komputer. Jadi di dalam baterainya ini sudah ada control panelnya. Mungkin teknologi yang supaya untuk membuat baterainya lebih tahan gitu ya terhadap proses pengecasan yang terjadi. Oke sobat, kita cas dulu ya. Oke sobat ABS, sudah penuh untuk baterai-baterainya, ini sudah saya charge dua-duanya. Ini baterainya ya, semuanya udah penuh. Dan kemarin lumayan cepat juga, tidak terlalu lama untuk menunggu proses pengecasannya. Sekarang langsung aja saya mau cobain. Jadi dia model seperti ini pun bisa berdiri ya, tanpa baterai. Kemudian kita pasangi baterai. Oke, langsung aja saya mau coba untuk ngebor. Di sini kan tertulisnya itu maksimal untuk kayu itu 30 mili, tapi saya akan gunakan mata bor Forstner bit yang untuk lubang engsel sendok itu yang 35 mili. Apakah kuat? Apakah ada kendala? Apakah terseok-seok? Kita lihat aja langsung yuk. Di sini sudah ada papan 18 mm block board, block mil, ada melaminnya. Seperti kalau misalkan kita bikin pintu ya, sama persis seperti ini ya. Pertama kita masukkan dulu kepala mata bornya ini ke sini. Tinggal kita kencangkan, lalu kita pasang untuk mal-malannya ini ke papan yang akan kita bor, dan langsung aja kita lakukan proses pengeborannya. Powerful banget ya. Loh, mantap loh, bagus banget. Jadi ini kecil-kecil cabai rawit ya, dengan harga yang kisaran 1,5 jutaan. Saya agak kaget sih dengan kualitasnya barusan, karena ngebor Forstner itu tidak gampang ya, agak tersiok-siok. Saya menggunakan mesin bor yang lama itu, yang biasanya, tapi ini sama-sama brushless dengan harga sekian itu luar biasa menurut saya sih. Kita coba lagi ya, dari jarak dekat. 3, 2, 1, go. Wow, cepet banget loh. Gila. Dan hasilnya bagus banget nih. Padahal ini mata bor yang sama yang sering saya gunakan, tetapi menggunakan bor yang lama itu masih agak tersyok-syok. Tapi ini kecil tapi cabai rawit banget. Jadi kerasa banget ya perbedaan antara motor menggunakan carbon brush dan juga yang brushless seperti ini. Powerful banget nih, bener-bener efisien tenaga yang dikeluarkan. Dan sekali lagi, kalau misalkan brushless itu baterainya itu bisa bertahan lebih lama, powernya bisa lebih kuat, padahal sama-sama dengan misalkan 2 ampere gitu ya, atau 20 volt 2 ampere sama-sama. Tetapi kalau menggunakan yang brushless itu tenaganya lebih efisien, jadi lebih maksimal dan lebih tahan lama baterainya. Oke, sekarang saya mau cobain di besi. Oke sobat, untuk besi saya menggunakan besi hollow. Ini ukuran 4x4, kurang lebih 1,4 mili tebalnya. Dan saya akan menggunakan step drill ya. Jadi tidak langsung menggunakan yang maksimal 10 mili, tapi dari yang 4 mili kemudian naik ke 6, kemudian naik ke 8 mungkin, baru ke 10-nya. Kita butuh sekitar 4 bor, mata bor. Pertama dari yang kecil dulu.
So far belum ada kendala ya. Di sini saya melakukan proses pengeboran yang benar, maksudnya menggunakan step gitu, tidak langsung digeradak langsung 10 mili. Karena dalam proses pengeboran besi seharusnya memang seperti itu, jadi bertahap. Dan so far belum ada kendala. Terakhir yang 10 mili maksimal. Oke, nggak ada kendala juga ya. Aman sampai 10 mili, meskipun mata bor saya yang 10 mili ini kurang tajam. Nah, mungkin sekarang saya akan coba menggunakan yang langsung besar tanpa step drill. Oke, langsung aja gimana hasilnya. Oke ya, sudah mulai. Oke ya, ternyata tidak ada kendala. Hasilnya masih kuat dari power dan torsinya, tetapi memang hasilnya kurang bagus karena memaksa ya. Jadi kalau ini bulat sempurna, kalau ini agak sedikit ada kayak segitiga gitu loh. Tapi overall sih ini untuk bornya, torsi dan kekuatannya tidak diragukan ya. Mantap. Oke sobat, terakhir saya akan coba untuk proses nyekrup menyekrup, sekrup menyekrup. Ini saya menggunakan countersink dulu pertama. Tidak ada kendala. Kemudian saya akan pasangi dengan mata sekrup, mata obeng. Lalu torsinya kita ganti saja ke torsi yang mulai dari 1 sampai 21. Kita ambil di 3 mungkin ya. Kita belum pernah lihat, belum tahu juga saya segimana kekuatan torsinya di nomor-nomor tersebut. Ini pada countersink yang tadi. Berarti masih kurang dalam. Karena countersinknya ini masuknya lebih pendek daripada sekrup yang saya gunakan. Saya gunakan 5 cm. Jadi saya akan gunakan torsi yang lebih, mungkin di 7. Oke, di torsi 9 dia bisa masuk dengan sempurna ke dalam countersinknya tadi. Sekarang saya akan coba lagi menggunakan mata yang 5 cm yang badannya lumayan gemuk untuk langsung diborkan ke kayu tanpa di countersink. Ini saya menggunakan kayu jati Belanda ya, tapi yang balok besar. Oke, langsung aja. Oke, rata dia dengan si papannya, permukaannya. Tanpa ada kendala sama sekali. Dan terakhir saya akan menggunakan sekrup yang lumayan panjang, yaitu sekitar 7,5 cm. Ini sekrup yang paling panjang saya punya yang ada di sini. Langsung juga kita langsung sekrupin tanpa di countersink. Oke, di torsi antara 15 dan 17, mungkin di 16, ini bisa masuk dan masuk ke dalam ya, tidak hanya rata tapi masuk ke dalam. Oke Sobat ABS, sekarang teman-teman sudah melihat bagaimana saya tadi mengetes kemampuan dari bor cordless brushless dari Dolis tipenya BD637. Udah menggunakan mata bor Forstner tadi ya, yang 35 mili langsung untuk ngebor engsel sendok, kemudian mengebor besi juga maksimal 10 mili, dan untuk sekrup menyekrup tidak ada kendala sama sekali. Kelebihannya udah pasti motornya brushless, dia baterainya lumayan besar, 2 ampere hour, 20 volt, dan ini ergonomik banget. Brushless motornya ini membuat dia efisien dan baterainya sih saya yakin tahannya lebih lama dari yang seharusnya. Dan ada indikatornya juga, ada LED-nya. Kemudian bentuknya yang ergonomik kecil seperti ini itu sangat memudahkan sekali untuk kita angkat-angkat, ringan, kita bawa-bawa. Untuk sekrup menyekrup juga seperti impact driver ya, bentuknya itu kecil banget dan enak banget untuk nyekrup. Tapi kekurangannya menurut saya adalah karena bentuknya yang kecil juga, ini caknya ini terlalu kecil untuk kita pegang, untuk kita kencengin gitu ya. Jadi saya terbiasa menggunakan yang agak besar. Kalaupun yang kecil yang impact driver itu biasanya dia tidak menggunakan yang seperti ini, tapi menggunakan yang hex, tidak perlu diputar-putar. Tapi kebaikannya dia udah bisa diputar untuk nguncinya. Kalau yang biasa itu diputar-putar manual, tidak bisa, harus dipencet dengan trigger. Kekurangan yang kedua adalah torsinya ini pada saat putaran pertama kali atau variable speednya ini dia tuh langsung tinggi. Jadi menurut saya pada saat mau mengunci si mata sekrup atau mata bor gitu ya, mata obeng gini, itu langsung keras, langsung kenceng. Jadi tidak dimulai dengan yang sangat pelan sekali, tetapi mungkin udah langsung tinggi RPM-nya. Seperti itu. Kalau seandainya dibuat lebih pelan gitu, dia akan lebih bagus lagi.
Jadi ada dua itu aja sih menurut saya minornya. Untuk build quality-nya juga udah oke banget nih, nggak ada cacat-cacat atau seperti mainan gitu. Ini bener-bener kualitasnya sih oke banget, well done Dolis, kalian bikin power tools pertama kalian yang brushless motor dengan sangat bagus. Oke Sobat ABS, kamu bisa follow Instagramnya mereka di Niaga Lestari Gemilang. Saya taruh linknya di deskripsi di bawah video ini untuk mengetahui produk ini secara langsung. Tanya-tanya barangkali ada promo atau yang lainnya ya. Terus pastikan juga kalian tetap support ABS dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya sehingga kamu tidak ketinggalan kalau ABS upload video-video baru. Well, semoga video kalian bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao!